Pernahkah kamu merasa menjadi istri yang sah, namun selalu berada di urutan kedua? Selamat datang di Rumah Cerita, tempat di mana kisah hidup tidak selalu berakhir dengan teriakan, tapi seringkali hancur dalam diam. Sebelum cerita ini dimulai, klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar kamu mendengarkan dari kota mana. Karena mungkin kisah ini bukan sekedar cerita, melainkan bagian dari hidup yang belum sempat kamu ceritakan. Namaku Nara Pradita. Aku menikah dengan lelaki yang baik. Ia tidak kasar. Ia tidak pernah meninggikan suara. Ia juga tidak pernah berselingkuh. Setidaknya, tidak seperti yang orang-orang bayangkan. Namun setiap kali ponselnya bergetar dan namanya muncul, aku tahu, aku kembali harus mengalah. Katanya itu masa lalu. Katanya itu tanggung jawab. Katanya aku harus mengerti. Dan aku mengerti. Terlalu sering. Aku tidak pernah memergoki pesan mesra. Tidak pernah menemukan kebohongan yang jelas. Tidak ada perempuan lain di ranjang kami. Tapi ada perempuan lain di pikirannya, di rasa bersalahnya, dan di setiap keputusan yang membuatku tidak pernah benar-benar dipilih. Ibunya berkata aku harus sabar. Katanya menjadi istri itu tentang pengertian. Sahabatku berkata aku sudah terlalu lama mengalah. Aku sendiri tidak tahu harus percaya siapa. Yang aku tahu, aku mulai lelah menjadi istri yang selalu diminta kuat. Tanpa pernah ditanya, apa aku masih sanggup? Cerita ini bukan tentang perebutan suami. Bukan tentang perempuan ketiga yang datang dengan berani. Ini tentang masa lalu yang tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Dan seorang istri yang perlahan kehilangan tempatnya sendiri. Tetaplah bersama Rumah Cerita. Karena kisah ini akan membawa kita pada satu pertanyaan yang sunyi namun menyakitkan. Jika cinta selalu menuntutku mengalah, apakah itu masih cinta atau hanya kebiasaan? Aku tidak pernah bermimpi menjadi perempuan kuat. Yang kuinginkan sejak awal hanyalah hidup tenang, punya rumah kecil, suami yang pulang tepat waktu, dan meja makan yang selalu diisi percakapan hangat. Tapi kenyataan mengajarkanku bahwa ketenangan tidak datang dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan. Dan seringkali diperjuangkan sendirian. Namaku Nara. Usiaku 27 tahun. Aku bekerja di sebuah perusahaan konsultan keuangan swasta di Jakarta. Hidupku rapi, terukur, dan di mata banyak orang terlalu sederhana untuk ukuran perempuan dengan pendapatan sepertiku. Aku terbiasa menyimpan banyak hal untuk diriku sendiri, termasuk satu rahasia besar yang bahkan suamiku tidak tahu. Suamiku bernama Arya. Kami menikah 2 tahun lalu, bukan karena cinta yang meledak-ledak, tapi karena rasa nyaman yang tumbuh perlahan. Arya bukan laki-laki buruk. Ia lembut, jarang marah, dan terlalu sering memilih diam. Mungkin disitulah masalahnya. Sejak menikah, aku tinggal di rumah keluarga Arya. Rumah itu tidak besar. Dindingnya tipis, ruangannya sempit, dan di dalamnya ada terlalu banyak suara, terlalu banyak pendapat, dan terlalu sedikit ruang untuk bernafas. Di rumah itu ada Ibu Ratna, ibu mertua yang selalu merasa paling tahu apa yang terbaik. Ada Dimas, adik Arya yang sering datang membawa cerita tentang bisnis, proyek, dan ambisi besar, tanpa pernah benar-benar punya hasil. Dan ada Maya, perempuan yang dulu pernah mengisi hidup Arya sebelum aku. Kini ia bukan siapa-siapa, tapi entah kenapa namanya masih sering muncul. Tidak disebut, tapi terasa. Hari-hariku dimulai lebih pagi daripada orang lain di rumah itu. Aku bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, memastikan dapur rapi, dan pergi bekerja dengan wajah tenang. Aku tidak pernah diminta secara langsung, tapi entah sejak kapan, semua orang menganggap itu tugasku. Aku tidak keberatan, awalnya. Namun ada satu hal yang selalu menggangguku. Aku tidak pernah benar-benar dianggap sebagai istri. Lebih seperti orang yang menumpang tapi harus tahu diri. Setiap kali aku pulang kerja dalam keadaan lelah, suara televisi selalu lebih keras dari sapaan. Arya duduk di ruang tengah, menonton berita atau pertandingan bola, seolah dunia tidak pernah menuntutnya memilih.
Kamu capek? Tanyanya suatu malam tanpa menoleh. Iya, jawabku pelan. Ya sudah, istirahat, katanya lagi. Itu saja. Tidak ada tawaran bantuan, tidak ada pertanyaan lanjutan. Aku tersenyum, masuk kamar, dan menelan lelahku sendiri. Aku sering bertanya dalam hati, apakah menjadi istri berarti harus selalu kuat, bahkan ketika ingin lemah? Hari itu semuanya mulai terasa berbeda. Aku pulang lebih awal karena rapat dibatalkan. Begitu membuka pintu rumah, aku mendengar suara tawa di ruang makan. Ibu Ratna duduk bersama Dimas dan Maya. Aku membeku sejenak di ambang pintu. Maya mengenakan gaun sederhana, tapi terlihat mahal. Rambutnya tergerai rapi, ia tertawa lepas seolah rumah itu masih miliknya. Nara, sudah pulang? Suara Ibu Ratna terdengar dingin, tidak antusias. Iya, Bu, jawabku berusaha tersenyum. Ya sudah, sekalian bantu di dapur, mau masak makan malam. Aku menoleh ke arah Arya yang baru keluar dari kamar. Ia melihatku, lalu memalingkan wajah. Tidak berkata apa-apa. Di dapur tanganku bergerak otomatis. Memotong bawang, mencuci beras, menyalakan kompor. Kepalaku penuh pertanyaan yang tidak berani keluar. Kenapa Maya ada di sini? Kenapa aku yang selalu diminta membantu, bukan dia? Dan kenapa Arya diam saja? Saat makan malam, pembicaraan mereka terasa seperti pisau kecil yang perlahan mengiris. Maya sekarang kerja di perusahaan besar ya? Tanya Ibu Ratna dengan nada bangga. Iya, Bu. Alhamdulillah. Jawab Maya lalu melirikku sekilas. Senyumnya tipis. Perempuan itu enaknya memang mandiri, tidak merepotkan suami. Aku menunduk, sendok di tanganku berhenti bergerak. Arya masih diam. Malam itu aku masuk kamar dengan perasaan kosong. Aku duduk di tepi ranjang, membuka ponsel, dan melihat saldo tabunganku. Angka yang cukup besar. Angka yang selama ini kusembunyikan. Uang yang kuinvestasikan diam-diam ke perusahaan Arya, agar ia terlihat sukses, agar ia percaya diri, agar keluarganya bangga. Aku tersenyum pahit. Lucu ya, aku membangun sesuatu untuknya, tapi tidak pernah dianggap bagian dari hidupnya. Aku menatap langit-langit kamar dan bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar istri di rumah ini? Atau hanya bayangan yang berguna selama tidak bersuara? Malam itu, aku belum tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Bahwa diamku akan diuji. Bahwa kesabaranku akan dipatahkan. Dan bahwa suatu hari nanti, rumah ini akan menyadari siapa aku sebenarnya. Ketika semuanya sudah hampir terlambat. Dan aku tidak yakin apakah aku masih ingin tinggal ketika kebenaran itu akhirnya terungkap. Aku bangun pagi dengan dada yang terasa sempit. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena kenyataan yang menungguku begitu membuka mata. Di sebelahku, Arya sudah tidak ada. Spray masih rapi, seperti ia pergi tanpa ingin meninggalkan jejak. Aku menarik napas panjang, lalu bangkit. Di dapur, suara piring dan sendok beradu. Ibu Ratna sudah duduk di meja makan, sementara Maya berdiri di dekat kompor, mengaduk sesuatu di wajan. Pemandangan itu membuat langkahku terhenti. Oh Nara, kata Ibu Ratna tanpa menoleh. Kamu bisa sekalian siapkan minum ya? Aku mengangguk. Selalu begitu. Tidak pernah ditanya apakah aku ingin atau tidak. Tanganku bergerak otomatis, menuang teh ke dalam gelas. Maya tersenyum kecil ke arahku. Senyum yang tidak ramah, tapi juga tidak terang-terangan merendahkan. Senyum yang ambigu, namun menyisakan rasa tidak nyaman. Kak Arya sudah berangkat? Tanyaku berusaha terdengar biasa. Sudah, jawab Maya cepat. Katanya ada meeting pagi. Aku menoleh ke Ibu Ratna, berharap ada klarifikasi. Tapi beliau hanya sibuk mengaduk gula di cangkirnya. Entah kenapa, dadaku terasa makin sesak. Di kantor, aku duduk menatap layar komputer tanpa benar-benar melihat apapun. Angka-angka di spreadsheet menari tanpa makna. Pikiranku terus kembali ke rumah, ke meja makan itu, ke cara Arya menghindar, kehadiran Maya yang terlalu mudah diterima. Nah, kamu oke? Suara rekan kerjaku, Siska membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum tipis.
Oke, aku selalu bilang begitu, bahkan saat tidak. Siang itu, ponselku bergetar. Pesan dari Arya. Aku pulang agak malam, jangan tunggu. Hanya itu. Tidak ada emotikon, tidak ada penjelasan, tidak ada rasa bersalah. Aku menatap layar lama, lalu menguncinya. Malam hari, rumah kembali ramai. Dimas datang dengan suara keras dan cerita berapi-api tentang peluang bisnis baru. Ia bicara tentang saham, grafik naik turun, dan keuntungan besar yang bisa didapat dalam waktu singkat. Ini kesempatan emas, Mas, katanya pada Arya yang baru pulang. Kalau punya modal besar, kita bisa langsung masuk. Aku berdiri di dapur, mendengar semuanya sambil mencuci piring. Air mengalir deras menenggelamkan sebagian kata-kata, tapi tidak menghapus maknanya. Risikonya besar, jawab Arya ragu. Ah, kamu terlalu takut, sahut Dimas. Orang-orang sukses itu berani ambil risiko. Aku menoleh. Kata sukses itu seperti sindiran halus. Aku tahu, keluarga ini sering membandingkan Arya dengan orang lain. Dengan Dimas, dengan Maya, dengan siapapun yang terlihat lebih berhasil. Aku ingin bicara, ingin bilang bahwa uang tidak selalu datang dari jalan cepat, bahwa ada hal-hal yang perlu dipikirkan matang-matang. Tapi aku diam, seperti biasa. Karena setiap kali aku bicara, aku dianggap ikut campur. Malam semakin larut. Maya belum juga pulang. Ia duduk di ruang tengah bersama Ibu Ratna. Tertawa kecil menonton acara televisi. Aku masuk kamar, menunggu Arya. Ia datang hampir tengah malam. Wajahnya lelah. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi hanya satu yang keluar. Kamu makan malam? Sudah, jawabnya singkat sambil melepas jam tangan. Aku mengangguk. Sunyi mengisi ruang di antara kita. Arya, panggilku pelan. Iya? Kita bisa ngobrol. Ia terdiam sejenak, lalu duduk di tepi ranjang. Ngobrol apa? Tentang kita, tentang perasaanku, tentang rumah ini, tentang Maya. Tapi semua itu terasa terlalu berat untuk diucapkan sekaligus. Tidak apa-apa, kataku akhirnya. Mungkin lain waktu. Ia menghela napas, seperti lega. Aku capek, Nara. Aku tersenyum. Lagi-lagi, aku mengalah. Malam itu aku kembali membuka ponsel. Aku melihat laporan investasi yang kukelola sendiri. Angka-angka stabil. Perusahaanku, perusahaan yang di atas kertas bukan milikku, berjalan baik. Aku memejamkan mata. Aku melakukan semua ini karena cinta. Tapi aku mulai bertanya-tanya. Apakah cinta memang harus selalu diam dan terluka? Di rumah ini, aku mulai merasa seperti tamu yang terlalu lama tinggal. Dan yang paling menyakitkan adalah, tidak ada satupun yang menyadari betapa aku perlahan menghilang. Aku belum tahu, keputusan-keputusan besar sedang dibuat tanpa sepengetahuanku. Tentang uang, tentang risiko, dan tentang masa depan yang sebentar lagi akan menyeretku ke dalam badai yang tidak pernah kupilih. Dan saat badai itu datang, aku tidak yakin siapa yang akan berdiri di sisiku. Aku baru menyadari betapa sunyinya rumah ini ketika suaraku sendiri terasa asing di telingaku. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat. Malam sebelumnya, aku hampir tidak tidur. Pikiran tentang Dimas, tentang rencana investasinya, tentang sikap Arya yang terus menghindar, semuanya bercampur menjadi satu. Saat keluar kamar, aroma kopi tercium. Di meja makan, Arya duduk bersama Ibu Ratna dan Dimas. Wajah mereka serius, terlalu serius untuk sekedar obrolan pagi. Aku berhenti sejenak. Pagi, kataku. Sahut Ibu Ratna singkat. Arya menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke pembicaraan. Aku duduk di kursi paling ujung. Tidak ada yang menjelaskan apapun, tapi dari nada suara mereka, aku tahu, ada sesuatu yang penting. Kita tidak bisa terus begini, kata Dimas. Kalau mau maju, ya harus berani. Ini rumah satu-satunya, balas Arya pelan.
Kalau gagal, tidak akan gagal, potong Dimas. Aku sudah hitung semuanya. Aku mengerutkan kening. Hitung apa? Semua mata tertuju padaku. Sejenak aku berharap ada yang berkata, kami juga mau diskusi denganmu. Tapi tidak. Kami cuma ngobrol, kata Ibu Ratna cepat. Urusan keluarga. Aku terdiam. Bukankah aku juga keluarga? Aku bangkit, mengambil tas dan bersiap berangkat kerja. Tidak ada yang menahanku, tidak ada yang menjelaskan. Di kantor aku mencoba fokus, tapi semakin siang semakin sulit. Hingga akhirnya ponselku bergetar. Pesan dari Arya. Kita ngobrol nanti malam, penting. Aku menatap layar lama. Kata penting itu membuat jantungku berdegup tidak nyaman. Malam itu aku pulang lebih cepat. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Maya tidak ada. Dimas juga belum pulang. Hanya aku, Arya, dan Ibu Ratna. Kamu duduk dulu, kata Arya. Suaranya terdengar berbeda. Aku duduk. Tanganku saling menggenggam. Ada apa? Arya menarik nafas dalam. Dimas mau pakai sertifikat rumah ini. Aku membeku. Untuk apa? Modal investasi, jawab Ibu Ratna datar. Ini demi masa depan keluarga. Modal? Suaraku bergetar. Ibu tahu resikonya? Semua usaha ada resikonya, dan kamu tidak perlu khawatir. Ini bukan urusanmu. Bukan urusanku. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada yang mereka kira. Arya, aku menoleh padanya. Ini rumah orang tua kamu, tempat kita tinggal. Kenapa aku tidak diajak bicara? Ia menunduk. Aku tidak ingin kamu terbebani. Atau kamu tidak menganggap aku cukup penting? Tanyaku pelan. Suasana hening, terlalu hening. Kami sudah sepakat, kata Ibu Ratna. Akhirnya, besok Dimas akan urus semuanya. Aku berdiri. Kakiku terasa lemas, tapi aku memaksa diri tegak. Kalau begitu, kataku, berusaha tenang, aku juga punya hak untuk bersikap. Bersikap apa? Nada Ibu Ratna meninggi. Kamu tinggal di rumah kami, jangan merasa paling berhak. Aku menatap Arya, menunggu, meminta, memohon dalam diam. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Saat itulah aku sadar, diamnya bukan netral, diamnya adalah pilihan. Aku masuk kamar dan mengunci pintu. Air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian. Aku membuka ponsel, melihat laporan keuangan lagi. Melihat angka-angka yang bisa menyelamatkan rumah ini, bisa menghentikan kegilaan itu. Tapi hatiku menolak. Kenapa aku harus selalu menjadi penyelamat, sementara keberadaanku sendiri tidak pernah diselamatkan? Ketukan terdengar di pintu. Nara, suara Arya pelan. Aku minta maaf. Aku tidak menjawab. Aku cuma bingung, lanjutnya. Aku tidak ingin melawan ibu. Aku tersenyum pahit, meski ia tidak bisa melihatnya. Jadi selama ini, aku kalah bukan karena salah, tapi karena aku tidak pernah dipilih. Malam itu, aku mengambil keputusan kecil. Bukan keputusan besar yang mengubah segalanya, tapi keputusan yang akan menentukan arah hatiku sendiri. Aku berhenti menunggu, berhenti berharap, dan mulai bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus mengorbankan segalanya untuk keluarga yang bahkan tidak melihatku sebagai bagian dari mereka? Dan di luar kamar itu, rencana besar sedang berjalan. Tanpa mereka sadari bahwa aku juga sedang menyusun rencana. Rencana untuk melindungi diriku sendiri. Pagi itu, aku tidak membuat sarapan. Bukan karena marah, bukan juga karena lelah. Aku hanya berhenti. Untuk pertama kalinya, aku memilih duduk diam di kamar, menatap dinding kosong, membiarkan rumah ini berjalan tanpa kehadiranku. Dari balik pintu, aku mendengar suara Ibu Ratna di dapur. Sendok beradu, panci dipindahkan. Ada suara Arya juga. Mereka baik-baik saja tanpaku. Fakta itu menyakitkan, tapi juga membuka mataku. Aku berangkat kerja lebih awal. Di jalan, aku menangis di dalam mobil.
membiarkan air mata jatuh tanpa perlu ditahan. Bukan karena satu kejadian, tapi karena akumulasi. Karena selama ini aku bertahan terlalu lama di tempat yang tidak pernah benar-benar menerimaku. Siang itu, aku menerima panggilan dari notaris perusahaan tempat aku menanamkan modal. Bu Nara, katanya hati-hati. Ada pergerakan tidak biasa dari perusahaan Arya. Ada pengajuan tambahan modal dari pihak keluarga. Tanganku mengencang di sekitar ponsel. Tambahan modal? Iya, mengatasnamakan pengembangan usaha, tapi struktur risikonya tidak sehat. Aku terdiam. Jadi ini bukan sekadar wacana. Mereka benar-benar melangkah, mengambil risiko besar tanpa perhitungan matang. Terima kasih informasinya, kataku pelan. Telepon ditutup, dan dadaku terasa sesak. Aku ingin marah, ingin pulang dan berteriak. Tapi ada satu hal yang lebih kuat dari amarah. Kecewa. Malamnya, aku pulang dengan langkah berat. Begitu membuka pintu, aku mendengar suara Dimas tertawa keras. "Tenang saja, Bu," katanya. "Sebulan lagi uangnya berlipat." Aku masuk ruang tengah. Di sana mereka semua berkumpul. Ibu Ratna, Dimas, Arya. Di meja ada map coklat, sertifikat rumah. Tanganku menggemetar. "Kalian sudah tanda tangan?" tanyaku. Dimas menoleh, senyumnya santai. "Iya, tinggal proses." Aku menatap Arya. "Kamu setuju?" Ia mengangguk pelan. "Ini kesempatan, Nara." Aku tertawa kecil. Tertawa yang terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Kesempatan untuk siapa? Untuk kamu? Untuk Dimas? Atau untuk ibu? Ibu Ratna mengerutkan kening. "Jaga bicaramu." "Tidak." Aku menggeleng. "Selama ini aku yang jaga bicara. Aku yang jaga perasaan. Tapi sekarang cukup." Arya berdiri. "Nara, jangan begini." "Begini bagaimana? Menyuarakan rasa takutku atau menolak kehilangan satu-satunya rumah yang kalian punya?" "Ini bukan urusanmu," kata Ibu Ratna dingin. "Kamu menumpang di sini." Kalimat itu menghantamku tepat di dada. Menumpang. Aku mengangguk perlahan. "Baik." Aku berbalik, masuk kamar dan mengemasi beberapa pakaian. Tanganku bergerak cepat, otomatis. Aku tidak tahu kemana akan pergi, tapi aku tahu aku tidak bisa tinggal. Arya masuk menyusul. "Kamu mau kemana?" Aku menatap Arya. "Ke tempat di mana suaraku didengar." "Kamu berlebihan," katanya lirih. Aku tersenyum pahit. "Tidak, Arya, aku hanya lelah menjadi kecil." Aku membawa tas keluar rumah tanpa pamit. Tidak ada yang mengejarku, tidak ada yang menahan. Malam itu, aku menginap di apartemen kecil milik sahabat lamaku, Siska. Di sana, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur tanpa merasa diawasi, tanpa merasa bersalah karena ada. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Aku tidak pulang, tidak ada pesan dari Arya, tidak ada kabar dari rumah itu. Sampai suatu sore, ponselku berdering. Nama Arya muncul di layar. "Nara," suaranya panik. "Bang datang ke rumah." Jantungku berdegup kencang. "Maksudmu?" "Investasinya bermasalah," katanya. "Uangnya tidak bisa ditarik. Rumah terancam disita." Aku memejamkan mata. Ini yang kutakutkan. Ini yang kucoba cegah. Dan ini yang mereka abaikan. "Aku butuh kamu," lanjut Arya. Suaranya hampir pecah. Aku terdiam lama sebelum menjawab. "Arya, selama ini aku selalu ada. Tapi saat aku bicara, kamu diam." Di ujung sana, ia terisak. "Sekarang, lanjutku, aku akan membantu. Tapi dengan caraku. Dan kali ini, aku tidak akan diam." Telepon ditutup. Aku menatap jendela. Lampu kota berkelip di kejauhan. Aku tahu langkahku setelah ini tidak akan mudah. Aku akan kembali ke rumah yang mengusirku. Bukan sebagai penyelamat tanpa suara, tapi sebagai perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Dan badai yang sesungguhnya baru saja mulai. Aku kembali ke rumah itu 2 hari kemudian. Bukan dengan langkah ragu,
bukan dengan air mata. Aku datang membawa tas kecil, kepala tegak, dan hati yang sudah terlalu lelah untuk pura-pura baik-baik saja. Pintu dibuka oleh Ibu Ratna. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali kulihat. Garis-garis di keningnya lebih dalam, matanya sembab. Untuk sesaat, aku hampir lupa semua luka yang pernah ia ucapkan. Hampir. "Kamu datang," katanya pelan. "Iya," jawabku singkat. Aku melangkah masuk. Rumah itu terasa berbeda. Lebih sunyi. Tidak ada tawa Dimas. Tidak ada suara televisi keras. Udara terasa berat, seolah dinding-dindingnya ikut menahan napas. Di ruang tengah, Arya duduk dengan kepala tertunduk. Di meja, tumpukan kertas berserakan. Surat dari bank, peringatan, jadwal pembayaran. Sertifikat rumah itu kini terbungkus map merah, seperti luka yang ditutup paksa. Aku duduk di kursi yang dulu sering kupakai. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang melarang. "Aku minta maaf," kata Arya akhirnya. Suaranya parau. "Aku seharusnya dengar kamu." Aku menatapnya lama. Ada bagian dari diriku yang ingin memeluknya, mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi bagian lain, bagian yang selama ini diinjak, menahanku. "Aku tidak datang untuk mendengar permintaan maaf," kataku tenang. "Aku datang untuk bicara soal solusi." Ibu Ratna duduk perlahan, tangannya gemetar. "Kalau kamu bisa bantu, Ibu mohon." Kata mohon itu terasa asing keluar dari mulutnya. Perempuan yang dulu berkata aku hanya menumpang, kini menatapku dengan mata penuh harap. "Aku bisa," kataku. "Tapi tidak gratis." Arya mengangkat kepala. "Maksudmu?" "Aku akan membantu menyelesaikan masalah ini," lanjutku. "Tapi setelah itu, ada perubahan yang harus terjadi." Ruangan hening. "Pertama," kataku menatap mereka satu persatu. "Keputusan finansial keluarga ini tidak boleh lagi dibuat tanpa diskusi, terutama yang menyangkut rumah dan masa depan." Ibu Ratna mengangguk pelan. "Kedua," suaraku menguat. "Aku tidak akan lagi dianggap menumpang. Aku istri Arya. Posisi itu harus dihormati." Arya menelan ludah. "Iya." Dan ketiga, aku berhenti sejenak, memastikan kata-kataku jelas. "Aku tidak akan menjadi penyelamat diam-diam. Kalau aku membantu, semua orang harus tahu batas dan tanggung jawabnya." Dimas masuk rumah sore itu dengan wajah panik. Begitu melihatku, ia terdiam. "Kak," katanya canggung. "Kamu di sini?" Aku menatapnya. "Iya." "Duduk." Ia duduk perlahan, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. "Aku salah," katanya cepat. "Aku tidak tahu kalau akan begini." Aku mengangguk. "Masalahnya bukan kamu tidak tahu. Masalahnya kamu tidak mau dengar." Ia terdiam. Aku menarik napas panjang. "Aku akan melunasi sebagian utang itu. Sisanya akan kita negosiasikan ulang dengan bank. Tapi setelah ini, tidak ada lagi investasi bodong. Tidak ada lagi keputusan sepihak." Dimas menunduk. "Aku janji." Aku tahu janji tidak selalu berarti perubahan. Tapi ini awal. Malam itu, aku dan Arya duduk berdua di kamar. Lama tidak berbicara. Tidak ada kemarahan, hanya kelelahan. "Aku takut kehilangan kamu," katanya akhirnya. Aku menatapnya. "Aku sudah hampir hilang, Arya. Bukan karena orang lain, tapi karena kamu tidak pernah berdiri di depanku." Ia menggenggam tanganku. "Aku akan belajar." Aku membiarkannya menggenggam. Tapi kali ini aku tidak menggenggam balik dengan putus asa. Aku menggenggam dengan syarat bahwa aku tidak akan lagi mengecilkan diriku sendiri. Di luar kamar itu, rumah itu masih penuh masalah. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa aku punya tempat. Bukan karena dibutuhkan uangku, tapi karena aku berani bersuara. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada ego yang harus dilunakan. Masih ada luka yang belum sembuh. Namun satu hal sudah berubah. Aku tidak lagi datang sebagai perempuan yang diusir. Aku datang sebagai diriku sendiri. Dan kali ini, aku tidak akan pergi dalam diam. Rumah itu tidak lagi berisik, tapi juga belum damai. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan waspada. Bukan karena takut,
melainkan karena terlalu sering kecewa. Aku belajar bahwa perubahan tidak datang hanya karena krisis. Ia datang karena kemauan. Dan kemauan itu belum tentu bertahan lama. Ibu Ratna kini lebih sering diam. Ia tidak lagi menyuruhku dengan nada tinggi, tapi juga belum benar-benar hangat. Tatapannya kadang masih menyimpan penilaian, seolah ia sedang menimbang apakah aku menantu yang pantas dihormati atau sekadar penyelamat sementara. Dimas mulai jarang keluar rumah. Ia duduk di ruang tengah dengan laptop tua, mencoba mencari pekerjaan lepas. Tidak ada lagi cerita besar tentang keuntungan berlipat. Hanya wajah letih dan bahu yang merosot. Arya berubah, atau setidaknya mencoba. Ia bangun lebih pagi, membantu merapikan rumah, menanyakan keadaanku sebelum berangkat kerja. Hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil. Tapi setiap kali ia bersikap lebih perhatian, ada bagian dari diriku yang justru merasa takut. Takut ini hanya sementara. Takut aku berharap terlalu jauh. Suatu malam setelah makan bersama, Ibu Ratna memanggilku ke ruang tamu. "Nara," katanya pelan. "Duduk sebentar." Aku duduk di hadapannya. Arya dan Dimas ikut bergabung. Suasana terasa kaku, seperti rapat keluarga yang menunggu keputusan penting. "Ibu mau bicara jujur," lanjutnya. "Selama ini, Ibu merasa kamu terlalu tertutup." Aku mengangguk. "Mungkin. Ibu tidak tahu kamu memikul banyak hal sendiri," katanya lagi. "Dan Ibu salah, karena tidak pernah bertanya." Aku menatapnya. Ada getar di suaranya. Entah tulus atau hanya lelah, aku tidak tahu. Tapi untuk pertama kalinya, ia mengakui kesalahan tanpa menyalahkanku. "Aku tidak minta dimengerti sepenuhnya, Bu," kataku pelan. "Aku hanya ingin dihormati." Ia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Ibu akan belajar." Kata belajar itu membuat dadaku hangat, tapi juga waspada. Karena aku tahu, belajar itu proses, dan proses seringkali menyakitkan. Beberapa hari kemudian, bank menghubungiku langsung. Negosiasi berjalan alot. Aku duduk berjam-jam di ruang rapat. Menjelaskan, meyakinkan, menekan dengan data. Aku bukan lagi menantu yang diam. Aku adalah perempuan yang tahu apa yang ia lakukan. Saat keluar dari gedung bank, kakiku terasa gemetar. Aku berhasil menunda penyitaan, memberi keluarga ini waktu. Tapi harga yang kubayar bukan hanya uang, tenagaku, pikiranku, hatiku. Malam itu Arya menungguku di ruang tamu. "Kamu capek," katanya. "Iya." "Terima kasih," ucapnya pelan. Aku menatapnya. "Terima kasih karena apa?" "Karena tidak pergi," jawabnya jujur. Aku tersenyum tipis. Aku hampir pergi. Dan jujur, aku masih bisa. Ia terdiam. "Aku tidak bilang ini untuk mengancam. Aku bilang supaya kamu tahu. Aku bertahan karena memilih, bukan karena tidak punya pilihan." Ia mengangguk. Aku mengerti. Tapi mengerti dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Malam itu aku mendengar suara Ibu Ratna menangis di kamarnya. Tangis pelan, tertahan. Untuk pertama kalinya aku melihatnya bukan sebagai mertua yang menekan, tapi sebagai ibu yang takut kehilangan segalanya. Aku berdiri di depan pintu kamarnya, ragu. Lalu aku masuk. "Ibu?" kataku pelan. Ia terkejut, lalu menutup wajahnya. Ibu malu. Aku duduk di sampingnya. Tidak memeluk, tidak menasehati. Hanya duduk. Kadang, kita menyakiti orang karena kita takut. Ia mengangguk, dan air matanya jatuh. Di momen itu ada sesuatu yang bergeser. Tidak besar, tidak dramatis, tapi nyata. Namun di balik semua usaha memperbaiki, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Sesuatu yang belum terselesaikan. Aku belum benar-benar memaafkan. Dan aku belum yakin, apakah rumah ini benar-benar berubah atau hanya menunggu badai berikutnya reda. Karena aku tahu, ujian sesungguhnya bukan saat semua terpuruk. Ujian datang ketika keadaan mulai membaik dan orang-orang kembali ke kebiasaan lamanya. Dan di titik itu, aku harus siap dengan satu keputusan besar. Bertahan dengan batas yang jelas
atau pergi tanpa menoleh lagi. Dan aku merasa hari itu tidak lagi jauh. Keadaan rumah perlahan terlihat normal dari luar. Utang ditunda. Telepon dari bank tidak lagi datang setiap hari. Dimas mulai bekerja sebagai agen pemasaran properti kecil-kecilan. Arya pulang lebih cepat, lebih sering duduk bersamaku di ruang tengah. Bahkan Ibu Ratna mulai menyapaku dengan suara yang lebih lembut. Tapi justru di masa tenang itulah, hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Aku belajar satu hal penting. Ketika masalah besar reda, sifat asli manusia sering kembali muncul, perlahan tanpa suara. Suatu sore, aku pulang lebih awal. Begitu membuka pintu rumah, aku mendengar suara Ibu Ratna dan Dimas di dapur. Mereka tidak tahu aku sudah datang. Kalau saja dari dulu dia terbuka soal uangnya, kata Ibu Ratna pelan, kita tidak akan separah ini. Iya, Bu, sahut Dimas. Untung saja dia masih mau bantu. Nada itu. Nada untung. Seolah semua yang kulakukan adalah kewajiban, bukan pilihan. Aku berdiri mematung. Dadaku terasa nyeri, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Jadi, begini rupanya. Bahkan setelah semua yang terjadi, aku masih dilihat sebagai sumber solusi, bukan sebagai manusia yang terluka. Aku melangkah masuk. Suara mereka langsung terhenti. "Oh, Nara," kata Ibu Ratna cepat. "Kamu sudah pulang?" "Iya," jawabku tenang. "Tadi Ibu bilang, untung saja saya mau bantu." Suasana membeku. "Itu bukan maksud Ibu." Ia tergagap. "Apa maksud Ibu?" Tanyaku, menatap lurus. Dimas menunduk, tidak berani bicara. Aku menarik napas panjang. Aku membantu bukan karena aku harus. Aku membantu karena aku memilih. Dan pilihan itu bisa berubah kalau aku terus dianggap remeh. Ibu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada pembelaan. Malamnya, aku bicara dengan Arya. Kami duduk berhadapan di kamar, tanpa suara televisi, tanpa gangguan. "Arya," kataku, "aku lelah mengulang luka yang sama." Ia menatapku serius. "Apa maksudmu?" "Aku sudah kembali, aku sudah bantu, tapi aku masih merasa sendirian. Aku butuh kamu berdiri di sisiku, bukan hanya saat krisis." Ia mengangguk cepat. "Aku sudah berubah, Nara." Aku menggeleng pelan. Berubah itu bukan cuma lebih perhatian padaku. Berubah itu berani menegur ibumu, berani membela aku saat aku direndahkan. Arya terdiam lama, terlalu lama. "Aku akan coba," katanya akhirnya. Kata coba itu membuat hatiku tenggelam. Keesokan harinya, ujian datang lebih cepat dari dugaanku. Dimas datang dengan wajah penuh semangat, membawa proposal baru. Investasi lain, kali ini lebih kecil katanya, lebih aman. "Aku cuma butuh sedikit tambahan modal," katanya sambil tersenyum, "bukan pinjam rumah lagi." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Tidak." "Tapi, tidak," potongku tegas. Dimas menoleh ke Ibu Ratna. Seperti biasa. "Nara, tidak ada salahnya dipertimbangkan." Aku berdiri. Jantungku berdegup keras, tapi suaraku tetap tenang. "Inilah yang aku maksud," kataku. "Kalian tidak belajar. Kalian hanya menunggu aku melunak." Arya berdiri menyusulku. Aku menatapnya. Ini momennya. Ia menelan ludah, lalu berkata, "Bu, cukup, jangan tekan Nara lagi." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku itu seperti gempa kecil di dalam dada. Ibu Ratna terdiam. Dimas memalingkan wajah. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa lelah yang sangat dalam. Malam itu aku duduk sendirian di teras. Angin malam dingin, tapi pikiranku lebih dingin. Aku sadar satu hal. Aku tidak bisa menyelamatkan semua orang tanpa menghilangkan diriku sendiri. Aku harus bersiap, bukan untuk pergi dengan amarah, tapi untuk memilih hidup yang tidak lagi menuntutku berkorban sendirian. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku tidak takut dengan kemungkinan itu.
Karena jika aku harus pergi, aku akan pergi sebagai perempuan utuh, bukan sebagai bayangan yang kembali menghilang. Dan keputusan itu sudah mulai terbentuk di dalam hatiku. Aku mulai menyadari bahwa kelelahan yang paling menyakitkan bukanlah lelah bekerja atau lelah mengalah. Yang paling menyakitkan adalah lelah berharap. Pagi itu, aku duduk di ruang makan sendirian. Tidak ada suara piring, tidak ada obrolan. Ibu Ratna sedang di kamar, Dimas sudah berangkat lebih pagi, dan Arya masih mandi. Sunyi itu terasa jujur, tidak berpura-pura hangat. Aku menatap meja makan yang dulu selalu kupenuhi. Aku ingat betapa seringnya aku duduk di sini dengan perasaan ingin didengar, tapi memilih diam agar suasana tidak rusak. Sekarang, aku bertanya-tanya, apakah suasana itu memang layak dipertahankan sejak awal? Arya keluar dari kamar, rambutnya masih basah. "Kamu belum berangkat?" tanyanya. "Belum," jawabku. Ia duduk di depanku. Ada ragu di matanya. Sejak kejadian kemarin, kami sama-sama tahu ada jarak yang tidak bisa lagi diabaikan. "Aku sudah bicara dengan ibu," katanya akhirnya. Aku bilang, "Aku akan berdiri di sisimu." Aku mengangguk pelan. "Aku dengar. Tapi kamu masih terlihat jauh," lanjutnya. Aku tersenyum kecil, karena berdiri di sisiku satu kali tidak otomatis menyembuhkan luka yang sudah lama. Ia menunduk. "Aku sedang belajar, Nara." "Aku tahu," kataku lembut, dan aku menghargainya. Tapi aku juga sedang belajar berhenti mengorbankan diriku sendiri. Hari itu, aku mengambil cuti, bukan untuk istirahat, tapi untuk berpikir. Aku pergi ke taman kecil dekat apartemen Siska, duduk di bangku kayu, melihat anak-anak berlari, pasangan tua berjalan pelan. Aku bertanya pada diriku sendiri, kalau aku bertahan 10 tahun lagi di rumah itu, siapa aku nantinya? Perempuan kuat atau perempuan yang terbiasa menahan? Sore harinya, aku pulang. Rumah kembali ramai. Dimas membawa temannya, tertawa keras. Ibu Ratna sibuk di dapur. Pemandangan yang dulu terasa biasa, kini membuat dadaku mengencang. Aku masuk kamar dan menutup pintu. Tak lama kemudian, ketukan terdengar. "Nara," suara Ibu Ratna terdengar ragu. "Bisa bicara?" Aku membuka pintu. Ia berdiri dengan wajah canggung. Tangannya saling menggenggam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. "Ibu mau minta maaf," katanya. "Bukan cuma karena uang, tapi karena selama ini ibu merasa kamu harus mengerti." Aku menatapnya lama. "Dan ibu?" Ia terdiam. "Ibu tidak pernah mencoba mengerti kamu." Kejujuran itu membuat dadaku bergetar. Aku mengangguk. "Aku tidak butuh ibu menyukaiku," kataku pelan. "Aku hanya butuh ibu berhenti menganggapku selalu kuat." Air matanya menggenang di matanya. "Ibu salah." Aku tidak memeluknya, tidak juga menjauh. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan kata-kata itu ada. Malam itu, aku dan Arya duduk di teras. Angin berhembus pelan. "Apa kamu masih ingin bertahan?" tanyanya tiba-tiba. Aku menatap langit. Aku ingin hidup yang tidak membuatku terus merasa sendirian. Kalau itu bisa kita bangun bersama, aku bertahan. Kalau tidak, aku harus jujur pada diriku sendiri. Ia menelan ludah. "Aku takut kehilanganmu." "Aku juga," jawabku jujur. "Tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri." Ia menggenggam tanganku. Kali ini aku tidak menariknya, tapi juga tidak menggenggam balik dengan penuh keyakinan. Di dalam hati, aku tahu, episode berikutnya bukan lagi soal keluarga, bukan lagi soal uang, melainkan soal satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apakah cinta cukup jika harus dibayar dengan kelelahan yang tak pernah selesai? Dan aku tahu, jawaban itu akan datang sebentar lagi. Aku tidak lagi bangun dengan harapan besar. Dan anehnya, justru disitulah aku merasa lebih tenang. Hari-hariku berjalan lebih hening.
Aku tetap melakukan tugasku di rumah, tetap bekerja seperti biasa. Tapi ada jarak yang kuciptakan dengan sadar. Jarak yang sehat. Tidak dingin, tidak marah, hanya cukup untuk melindungi diriku sendiri. Arya menyadarinya. "Kamu berubah," katanya suatu malam. Aku tersenyum tipis. "Aku kembali." Ia terdiam. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi aku tahu ia merasakan maknanya. Selama ini, aku terlalu sibuk menyesuaikan diri sampai lupa siapa aku sebelum semua tuntutan ini menempel di tubuhku. Beberapa hari kemudian, bank kembali menghubungi. Kali ini bukan ancaman, melainkan penawaran restrukturisasi final. Aku datang sendiri ke pertemuan itu. Duduk dengan punggung tegak, suara stabil, pikiran jernih. Saat keluar dari gedung, aku menghela napas panjang. Masalah rumah itu akhirnya bisa diselesaikan tanpa kehilangan atap. Tidak sepenuhnya aman, tapi cukup untuk berdiri lagi. Malamnya, aku mengumpulkan semua orang di ruang tengah. "Ada yang perlu aku sampaikan," kataku. Mereka duduk. Ibu Ratna terlihat tegang. Dimas menunduk, Arya menatapku penuh tanya. "Masalah dengan bank sudah selesai," lanjutku. "Tapi ini yang terakhir kalinya aku turun tangan." Ibu Ratna membuka mulut, tapi aku mengangkat tangan. "Bukan karena aku tidak peduli," kataku, "tapi karena peduli tidak boleh menghapus batas." Aku menoleh ke Dimas. "Kamu sudah dewasa. Kalau kamu jatuh lagi karena keputusanmu sendiri, aku tidak akan menahan." Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku mengerti. Aku lalu menatap Ibu Ratna. Aku tidak ingin lagi dibandingkan, tidak dengan siapapun. Aku bukan perempuan yang harus membuktikan diri agar layak dihormati. Ia menunduk. "Ibu paham." Terakhir, aku menatap Arya. "Arya," kataku pelan, "aku mencintaimu, tapi aku tidak akan lagi hidup dalam hubungan yang membuatku mengecil." Ia berdiri, mendekat, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku ingin kamu tinggal, bukan karena aku butuh bantuanmu, tapi karena aku ingin jadi suamimu yang layak." Aku menatapnya lama, mencari kejujuran, mencari keberanian. Kata-kata itu indah, tapi aku butuh bukti. Dan bukti itu bukan hari ini, tapi setiap hari setelah ini. Ia mengangguk. Aku siap. Malam itu, aku tidur dengan perasaan berbeda. Tidak lagi gelisah, tidak lagi penuh pertanyaan. Aku tahu apa yang kuinginkan, dan aku tahu apa yang tidak akan kuterima lagi. Aku tidak pergi, tapi aku juga tidak menyerahkan diriku sepenuhnya. Aku berdiri di tengah, tempat paling jujur yang pernah kupilih. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa damai dengan kemungkinan apapun yang akan terjadi. Karena apapun akhirnya nanti, aku tidak akan lagi kehilangan diriku sendiri. Dan aku tahu, esok akan menjadi hari penentuan. Pagi itu datang tanpa gemuruh. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan, tidak ada air mata yang tumpah tiba-tiba. Justru karena itulah aku tahu, hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Aku duduk di teras rumah, memandangi halaman kecil yang selama ini menjadi saksi begitu banyak luka, tuntutan, dan pengorbanan yang tak pernah benar-benar dihitung sebagai kebaikan. Udara terasa lebih ringan. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menunggu pengakuan siapapun. Arya keluar membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sampingku, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Jarak yang kami sepakati diam-diam. "Aku sudah bicara dengan ibu," katanya pelan. Aku menoleh. "Tentang apa?" "Tentang kita, tentang kamu." Ia menunduk. Ia bilang, aku ingin mempertahankan pernikahan ini, tapi bukan dengan caraku yang lama. Dadaku menghangat, tapi aku tetap diam. "Ibu tidak langsung setuju," lanjutnya. Tapi untuk pertama kalinya, beliau tidak membantah. Beliau hanya bertanya, apakah aku siap kehilangan semuanya kalau tidak berubah? Aku tersenyum kecil. "Dan jawabanmu?" "Aku lebih takut kehilanganmu," katanya jujur.
Hari itu kami mengumpulkan keluarga sekali lagi. Tidak untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk menyusun masa depan, dengan aturan yang jelas. Ibu Ratna berbicara lebih dulu. Suaranya tidak lagi keras seperti biasanya. Ibu banyak salah, katanya. Ibu terlalu sibuk mengatur sampai lupa mendengarkan. Mulai hari ini, ibu tidak akan mencampuri rumah tangga kalian. Aku menatapnya, tidak dengan dendam, tidak dengan euforia, hanya penerimaan. Dimas berdiri, menatapku dengan mata yang dulu selalu penuh rasa bersalah. Aku sudah menjual mobil, katanya, dan aku mulai kerja di tempat baru. Aku tidak minta bantuan lagi. Aku mengangguk. Itu cukup. Tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada janji berlebihan. Tapi untuk pertama kalinya, setiap orang berdiri di posisinya sendiri. Tidak bersandar, tidak menekan. Beberapa bulan berlalu. Rumah itu berubah. Bukan karena renovasi besar, tapi karena suasananya. Ibu lebih sering diam dan mendengarkan. Dimas sibuk dengan hidupnya sendiri. Dan Arya perlahan benar-benar berusaha. Aku pun berubah. Aku kembali menabung untuk diriku sendiri. Aku kembali tertawa tanpa rasa bersalah. Aku belajar berkata tidak tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Kita tidak menjadi pasangan sempurna, tapi kita menjadi pasangan yang jujur. Dan suatu malam, saat Arya menggenggam tanganku dan berkata, "Terima kasih karena tidak pergi, tapi juga tidak menyerah pada dirimu sendiri." Aku tahu, keputusan yang kuambil adalah keputusan paling dewasa dalam hidupku. Aku tidak diselamatkan, aku menyelamatkan diriku sendiri. Dan dari sanalah, hubungan ini akhirnya bisa bernafas. Penutup, khas rumah cerita. Rumah cerita percaya, tidak semua luka harus diakhiri dengan perpisahan. Kadang yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk berhenti mengalah dan mulai berdiri setara. Jika kamu pernah merasa menjadi orang yang paling mengerti, paling memberi, tapi paling sering dilupakan, cerita ini untukmu. Terima kasih sudah menemani perjalanan kisah ini sampai akhir. Jika kamu punya cerita serupa atau ingin berbagi dari kota mana kamu mendengarkan rumah cerita, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Rumah Cerita, karena di sini setiap luka punya suara, dan setiap cerita layak didengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.